Paulus, Dr. Baharudin, Pak Marwan. Saya tidak bisa banyak bicara dari sudut aspek kesehatannya, tapi saya mungkin bisa membicara dari sedikit aspek APBN, ya, dari pembiayaan dan sebagainya. Ini kalau kita lihat adalah ini untuk kedua kalinya undang-undang yang menggunakan Omnibus Law. Yang satu adalah tadi Cipta Kerja. Dan kita lihat bahwa dari undang-undang itu sudah dinyatakan ini adalah inkonstitusional bersyarat oleh MK, tapi kemudian malah dibuat undang-undang melalui Perpu yang justru juga lebih melanggar undang-undang itu sendiri, melanggar konstitusi. Karena apa? Perpu adalah suatu kegentingan memaksa, yaitu yang dikatakan bahwa akan ada krisis ekonomi. Tetapi sekarang setelah kuartal pertama, triwulan pertama, pemerintah bangga mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi 5,03%. Artinya di situ adalah tidak ada kegentingan memaksa, tetapi hanya digunakan kegentingan memaksa itu Perpu agar bisa disahkan secepat mungkin oleh DPR, dan itu disahkan. Dan dengan metode begini, sekarang apapun rakyat, buruh, mahasiswa melakukan demo, melakukan protes, aksi unjuk rasa, karena dilihat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini akan merugikan masyarakat kelompok bawah, khususnya buruh, karena kenaikan gaji dan sebagainya itu tidak sesuai lagi, dan sudah terbukti ada yang naik hanya 1% saja. Nah, ini akan mengurangi kesejahteraan buruh. Tetapi pemerintah sepertinya sudah tidak peduli lagi, karena siapa yang bisa menahan pemerintah. Dan kita khawatirkan juga dengan dokter-dokter sekarang turun ke jalan, dan mereka juga hanya melihat, ya sebentar lagi juga Anda akan kembali dan undang-undang ini akan tetap diberlakukan. Nah, jadi kalau kita lihat dari undang-undang ini, yang pertama adalah lihat dari konstitusi itu bagaimana. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa pertama adalah anggaran untuk kesehatan ini adalah tidak dinyatakan secara eksplisit lagi di dalam undang-undang, yang harusnya seperti undang-undang pendidikan, ya, yang diharapkan 20%, even 10% pun sekarang ini dihilangkan. Jadi bagaimana pembiayaan begini dan apa dampaknya terhadap masyarakat untuk mendapatkan akses layanan kesehatan. Nah, apakah nanti dengan tidak ada pembiayaan yang tidak disebutkan eksplisit di dalam APBN, apakah nanti iuran itu akan dibebankan kepada masyarakat, dan bagaimana nasib masyarakat yang tidak bisa membayar iuran tersebut? Karena kalau kita lihat adalah sudah ada beberapa upaya sebelumnya bahwa iuran ini dibikin sedemikian rupa, pemerintah tidak melihat lagi bahwa apakah masyarakat mampu atau tidak mampu, tetapi bahwa dengan satu paksaan bahwa kalau tidak bisa bayar maka tidak bisa mendapatkan layanan publik lainnya. Nah, itu pernah dicetuskan, yang meskipun pada saat itu banyak sekali penolakan dari masyarakat, sehingga itu tidak dijalankan. Contohnya adalah bahwa tidak bisa mendapat layanan SIM, ya, surat izin mengemudi, tidak bisa ada layanan sekolah dan sebagainya, itu dipersulit dan sebagainya. Nah, ini adalah satu pelanggaran hak asasi manusia dan hak warga negara, gitu. Bahwa ini adalah dua hal terpisah, tetapi mereka mau mengkaitkan dengan satu paksaan dan doktrin, meskipun pada saat itu bisa melanggar konstitusi. Nah, sekarang dengan tidak adanya dinyatakan eksplisit di dalam undang-undang, dan juga tidak ada dinyatakan eksplisit mengenai besarnya iuran ini.
Nah, jadi apakah pemerintah nanti tadi dikatakan oleh Dr. Iqbal ya bahwa melalui peraturan kementerian ya misalnya itu berapa mengenai iuran yang harus dibayar oleh pemerintah oleh masyarakat. Nah, ini hal-hal ini yang yang membuat ketidakmenentuan, ketidakpastian untuk mendapatkan layanan pada masyarakat. Nah, sedangkan kalau kita lihat di dalam konstitusi, yaitu APBN harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, sekarang ini kesehatan dan pendidikan ini adalah dua sektor yang sangat penting dan ini sangat mempengaruhi angka kemiskinan. Jadi kalau di mana rakyat miskin ini tidak bisa akses kepada layanan kesehatan dan tentu saja mereka punya angka kemiskinan ini akan melonjak. Jadi ini akan sangat terkait sekali dan tidak hanya begitu saja. Bagaimana nasib mereka yang tidak bisa akses kepada layanan kesehatan ini. Dan ini bisa juga ditengarai kepada mengarah kepada liberalisasi pada sektor kesehatan itu sendiri, yaitu dengan alasan tadi cipta kerja misalnya undang-undang omnibus law cipta kerja itu untuk mendapatkan investasi dan juga di sini undang-undang kesehatan tidak ada perlindungan kepada dokter dalam negeri dan sebagainya. Apakah ini juga untuk liberalisasi? Tadi dikatakan ya tidak ada persyaratan, misalkan bisa bahasa Indonesia dan sebagainya. Lain kalau kita lihat di Thailand memang rumah sakit internasional orang Thai sendiri yang bekerja yang memang mereka fasih bahasa Inggris gitu. Jadi dibalik gitu, bukannya orang asing di sini dan kita harus bicara asing, tetapi di sana adalah orang Indonesia, orang lokal yang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik mereka harus mungkin diwajibkan karena rumah sakit internasional dia berbahasa Inggris gitu. Nah, ini jangan sampai bahwa ada orang-orang ini yang kita itu tidak bisa mendapatkan akses dan ini akses hanya untuk liberalisasi sektor kesehatan, pelayanan kesehatan, rumah sakit untuk investasi asing. Setidak-tidaknya kita tahu bahwa orang Indonesia di sini kalau kita lihat pelayanan rumah sakit dibandingkan dengan Malaysia itu adalah Indonesia ini salah satu memang yang cukup mahal untuk ini dan ini adalah untuk layanan rumah sakit yang kelas atas. Nah jangan sampai ini yang kelas atas tapi mengabaikan yang kelas bawah ini, justru inilah yang harus diinginkan. Nah saya rasa gitu pembiayaan kesehatan ini dikhawatirkan akan semakin mahal sehingga akses untuk ke sana untuk itu akan semakin sulit. Jadi dan yang kedua adalah sektor mengenai farmasi ya. Dan kita tahu obat-obatan di Indonesia ini sebetulnya sangat mahal sekali. Jauh lebih mahal dari obat-obatan yang ada di Malaysia. Sebetulnya ini yang harus diregulasi gitu. Bagaimana obat-obatan di Indonesia terjangkau oleh masyarakat umum gitu. Dan ini saya rasa untuk dari aspek itu demikian.